Assalamualaikum, kisah di Teluk Betung, negeri Nayana Sakti serta makmur dan asri, tempat bernaung putri, legenda sumur putri, dengarkan cerita kami. Gelombang bala datang, ayah dan bunda hilang, sabar nih hati putri, teguh bertahan lagi. Di kali akar cermin, kesabaran takkan pudar, sumur putri jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Ngalimpura, Dewan Juri yang saya hormati, teman-teman hebat yang saya cintai, dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Nama saya Nabila Alia Putri, saya sekolah di SD Negeri 5 Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kali ini Nabila akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Lampung. Diangkat dari buku Legenda Sumur Putri, karya Yuliadi MR 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Bahasa Lampung. Yuk kita simak bersama-sama. Di tanah Lampung yang subur, tepatnya di Teluk Betung, berdirilah sebuah kejayaan bernama Kerajaan Nayan Sakti. Kerajaan ini seperti negeri dongeng, karena letaknya di kaki gunung selalu berselimuti kabut. Rajanya bernama Raja Umbu Kuning, memimpin dengan adil bersama permaisuri Putih Balam Emas. Mereka memiliki dua putri kembar yang cantiknya luar biasa, Putih Mayang Belu dan Putih Rindang Perak. Di sebuah taman bernama Swarna Dwipa, kedua putri kembar duduk bersimpuh. Mereka gemar menyulam kain tapis dengan motif pucuk rabung. Kakarina, lihatlah sulaman pucuk rabungku, berwarna emas, indah bukan? Benar adikku, pucuk rabung adalah bambu yang menjulang tinggi ke atas. Teruslah berlatih agar sulamanmu seindah budi pengertimu, dan keanggunanmu senada dengan ketulusan hatimu. Mayang Belu tersipuh mendengar pujian kakaknya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Rindang Perak. Di taman itu, mereka bukan hanya sekedar putri raja, tapi dua saudara yang saling menguatkan. Namun, langit cerah berubah kelam saat raja sedang berlayar ke negeri seberang untuk menemui saudara angkatnya, Raja Kalung Mago. Bencana itu datang, langit seketika berubah hitam, burung-burung terbang rendah meninggalkan pantai. Tiba-tiba, air laut surut dengan aneh. Gelombang raksasa itu menghantam kerajaan Nayan Sakti. Semuanya gelap, semuanya sirna. Gelombang, gelombang, air besar datang. Layun, layun, gelombang, gelombang, air besar datang. Layun, layun. Gelombang, tolong! Teriakkan rakyat sambil berlari ke perbukitan. Di istana, kepanikan pecah. Ibunda, ayo mengungsi. Air laut sudah mulai naik. Pergilah anakku, ibunda akan menunggu ayahandamu pulang ke sini. Selamatkan diri kalian. Gelombang raksasa itu menghantam istana Nayan Sakti. Semuanya hancur rata dengan tanah. Ibu dan saudara-saudara mereka hilang ditelan samudra.
7 hari telah berlalu sejak gelombang itu datang. Di mana-mana hanya ada kayu yang patah, perahu yang hancur terlempar di darat, dan bau lumpur yang menyengat. Di tengah reruntuhan istana yang kini rata dengan tanah, kedua putri kembar berdiri dengan pakaian yang kotor dan wajah yang pucat pasi. Kakak, sudah berhari-hari kita menyusuri bibir pantai hingga ke anakan sungai. Tapi ibunda dan ayahanda dan kakak-kakak kita benar-benar hilang. Entah kemana. Aku tak sanggup lagi, Kak. Mereka benar-benar hilang dan sekarang kita sendirian. Cukup, Mayang Belu, hapus air matamu. Benar, kita kehilangan orang tua, tapi lihatlah ke sana, rakyat kita lebih menderita. Mereka kehilangan rumah, kehilangan ternak, dan sekarang mereka menatap kita untuk mencari pegangan. Jika kita lemah, mereka akan hancur. Mari kita buktikan, walau istana runtuh, martabat kerajaan Nayan Sakti tidak akan pernah padam. Berbulan-bulan lamanya, peluh dan kerja keras menjadi sahabat mereka setiap hari. Nelayan-nelayan sudah kembali melaut lagi dengan perahu seadanya. Ayo kawan-kawan, kita kembali melaut lagi. Suatu malam, bulan purnama menggantung di atas langit Teluk Betung. Hanya terdengar suara serangga malam dan gemercikan air sungai yang tenang. Putih Rindang Perak berjalan perlahan menuju hulu sungai dekat Kali Akar. Ia bersila di batu besar. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, hamba telah kehilangan orang tua dan saudara-saudara hamba. Negeri kami telah diporak-poranda oleh gelombang. Namun hamba memohon, jangan biarkan rakyat hamba kembali menderita. Berikanlah mata air yang tak akan pernah mati, agar tanah Lampung tetap subur selamanya. Tubuh Putri Rindang Perak menghilang menyatu dengan alam. Putriku, Rindang Perak, di mana kamu, nak? Ayahanda sudah pulang, nak. Ayahanda selamat dari amukan badai di laut. Tapi mengapa hanya ada mata air ini yang menyambut ayahanda? Apakah ini air matamu, putriku? Raja bersimpuh di tepi mata air itu. Airnya terasa sejuk, mengalir terus-menerus tanpa henti. Sumber air itu tidak akan pernah kering meski kemarau panjang melanda bumi Lampung. Rakyat pun menamakan Sumur Putri. Hadirin yang mulia, Sumur Putri di Teluk Betung bukan hanya sekedar destinasi biasa atau tempat pemandian biasa. Ia adalah monumen kesabaran dan persaudaraan yang dipahit oleh sejarah. Legenda Sumur Putri, mari jaga budaya Lampung Jaya selamanya. Saya Nabila Alia Putri bangga menjadi putri daerah Lampung yang kaya akan sejarah. Terima kasih. Tabipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.